Nah, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang sudahkah kita siap sedia. Mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan setia dalam hidup kami. Kasih setiamu selalu baru setiap hari. Dan kami ada pada sore hari ini juga salah satu bukti kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya pendewasaan terus terjadi dalam hidup kami. Dan terus Engkau bawa kami menjadi segambaran serupa dengan Engkau. Dalam ibadah sore hari ini pun Engkau tetap berkarya. Engkau tetap bekerja. Mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Juga mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati, pikiran, perasaan, dan kehendak-Mu. Dan hamba berdoa sementara pesan firman kebenaran disampaikan. Terus anugerah Tuhan yang sempurna membentuk kami. Mengubahkan kami. Sehingga kami terus semakin menjadi segambaran serupa. Dan dari hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Berbicara bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya kita dalam anugerah sempurna. Sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-44. Ya. Matius 24 ayat yang ke-44. Di layar ada bantuan, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab itu, boleh sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia akan datang pada waktu yang tidak kamu duga. Katakan amin. Boleh sekali lagi ya dengan suara yang lebih keras. 2, 3. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia akan datang pada waktu yang tidak kamu duga. Katakan amin. Ayo sekali lagi kita katakan bersama. Sudahkah kita siap sedia? 2, 3. Sudahkah kita siap sedia? Bilang dengan diri sendiri. Sudahkah aku siap sedia? 2, 3. Sudahkah aku siap sedia? Ngomong kiri kanan sekarang. Sudahkah kamu siap sedia? 2, 3. Sudahkah kamu siap sedia? Saudara, saya masih ingat ketika saya bertobat. Tadi pagi saya sudah sampaikan secara singkat. Saudara nanti bisa lihat di YouTube bagaimana kisah singkat tentang pertobatan saya. Tahun 90 ketika saya bertobat, dan mulailah di situ kemudian saya notice terhadap hal-hal yang berbau rohani, ya. Sebelum 90 agak ngaco, saudara ya, bukan agak, parah ya, ngacoknya parah. Sehingga akhirnya kepada hal-hal yang rohani nggak begitu notice. Tapi begitu tahun 90 ketika saya bertobat, kemudian mulai hal-hal yang berbau rohani saya notice, saudara. Nah, salah satu yang saya notice adalah stiker. Stiker apa, saudara? Yang biasa ditempel di kaca mobil belakang. Ketika bicara tentang kedatangan Tuhan. Apa stiker yang biasa tertempel? Dari tahun 90 ada, yang sekarang pun juga ada. Saya beberapa kali lihat. Tulisannya begini, saudara. Ready or not. Apa? Jesus is coming. Betul. Saudara, selalu stiker itu ada di mana-mana, saudara. Ready or not, Jesus is coming. Ready or not, Jesus is coming. Ketemu lagi di mana-mana. Ready or not, Jesus is coming. Kenapa, saudara? Karena memang pada tahun 90 kegerakan besar terjadi di bangsa ini. Di mana-mana. Oleh anugerah Tuhan saya pernah ambil bagian di dalamnya, dalam kegerakan itu, saudara. Ya. Kalau di Surabaya ada di Ghost Gate tadi Pastor Irwan sempat sampaikan di ibadah pagi tadi. Saudara, jadi hari Jumat kita kegiatan di sana. Tidak ada bendera, tapi kita bersatu hati untuk memuji nama Tuhan, meninggikan Tuhan. Luar biasa kegerakannya. Nah, pada saat itu di mana-mana akhirnya muncul, saudara, ready or not, Jesus is coming. Dan ada satu stiker lagi ya, tapi nggak perlu dibahas di sini satu stikernya. Nanti saya kasih tahu Pastor Irwan satu stikernya, nanti bisa dikasih tahu. Jadi ada satu stiker itu. Biasanya 2 stiker ini yang muncul ya. Ready or not, Jesus is coming, dan stiker itu, saudara. Ya. Nah,
Saudara, apa yang terjadi? Kemudian begini, ketika hari ini di tahun 2025, which is artinya 35 tahun kemudian, dan ternyata masih baik-baik saja seperti ini. 35 tahun, dan ternyata kita masih belum pindah alam, kita masih tetap ada di sini. Pertanyaannya begini, oh berarti kemudian itu salah, stiker itu keliru. Akhirnya banyak orang kemudian menyaksikan tulisan itu. Jangan-jangan ini salah statementnya. Saya harus sampaikan buat saudara, tidak saudara. Statement itu tetap benar. Ready or not, Jesus is coming. Setuju katakan amin? Karena saudara harus paham, kedatangan Tuhan kali yang kedua itu bukan dalam satu bentuk saja. Kedatangan Tuhan kali yang kedua itu dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah kedatangan Tuhan kali kedua secara pribadi. Artinya apa? Saudara udah selesai di muka bumi, berpulang, meninggal, kembali ke rumah Bapa. Artinya kedatangan Tuhan kali yang kedua tiba buat setiap orang yang mengalami itu, dan kemudian dia akhirnya berjumpa dengan Bapa. Kedatangan kali yang kedua secara pribadi. Bilang dengan saya, secara pribadi. 2, 3. Secara pribadi. Dan kemudian kedatangan Tuhan kali yang kedua, bentuk yang kedua adalah secara massal. Dan itu yang Alkitab sampaikan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai ke 18. Nanti saudara baca di rumah. Di mana disampaikan terdengar bunyi sangkakala. Dan kemudian langit terbuka, menyongsong di awan-awan, Tuhan datang dalam kemuliaan. Kemudian kita diubah dalam tubuh kemuliaan. Dan kemudian kita bersama dengan Bapa. Saudara, ini adalah kedatangan Tuhan kali yang kedua secara massal. Bilang bersama dengan saya, secara massal. 2, 3. Secara massal. Kedua bentuk ini sama-sama dialami oleh saudara dan saya pada akhirnya. Kita semua tidak ada yang kemudian milih salah satu. No. Kedua bentuk ini akan dialami. Siapapun bentuknya. Orangnya seperti apa. Status sosialnya seperti apa. Dia mau modelnya kayak gimana. Saudara, gak peduli. Kedua-duanya ini akan dialami. Baik secara pribadi atau secara massal. Saudara, dan saya harus sampaikan buat saudara. Ketika itu datang. Selalu datangnya dengan kejutan. Alkitab sudah sampaikan bahwa Tuhan datang secara tiba-tiba. Tadi Matius 24 ayat 44 tadi sudah disampaikan bahwa kedatangan Tuhan itu selalu dengan kejutan. Seperti tamu yang tidak diundang. Saudara, ada seperti mungkin saudara pernah mengalami yang namanya situasi yang tiba-tiba. Ada situasi yang mendadak yang tidak pernah kita duga. Saudara, demikian juga Sang Raja Yesus Kristus Tuhan akan datang secara tidak terduga. Tapi saya harus sampaikan buat saudara, hal ini bukan sesuatu yang menakutkan buat setiap kita. Tapi justru hal ini harus membuat kita semakin siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali. Yang mau setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Lebih meriah lagi buat Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Jadi fokusnya saudara bukan menebak waktu kedatangan. Tapi fokusnya adalah bagaimana mempersiapkan hidup setiap waktu. Saudara, sejak melayani Tuhan tahun 90, saya selalu punya prinsip yang selalu saya pakai dan terus saya gunakan sampai dengan hari ini. Prinsipnya apa saudara? Prinsipnya sederhana, tapi itu bisa membuat saya kemudian berjaga-jaga. Prinsip yang saya selalu gunakan adalah besok Tuhan datang. Itu yang selalu saya bawa. Keluarga saya semua tahu. Saya pegang prinsip ini. Besok Tuhan datang. Dan saya percaya ketika besok Tuhan datang, maka hari ini saya pasti akan bersiap. Saya pasti akan dalam posisi ready untuk kedatangan Tuhan ketika besok, hari esok itu tiba. Walaupun pada akhirnya kemudian besok tidak. Tapi saya tetap dalam posisi seperti itu. Karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan dalam diri saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan.
Apakah saya nanti malam tidur besok bangun? Saya nggak tahu, saudara. Tapi saya tetap mempersiapkan diri supaya apa, saudara? Saya ready untuk apapun yang terjadi keesokan harinya. Saudara, saya ingat beberapa waktu yang lalu, ini bulan Oktober, 2 bulan yang lalu. Saudara, 2 bulan yang lalu kita dihebohkan dengan apa? Tiket war. Bukan tiket war untuk nonton Coldplay, bukan, saudara. Tapi tiket war untuk apa, saudara? Hadir di Istana Presiden, di Istana Negara. Untuk apa? Ikut upacara 17 Agustus 2025. Di hari ulang tahun ke-80, saudara bisa googling, saudara bisa cek di Google, ada tiket war. Saudara, karena saya di pemerintahan, saya tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka persiapkan. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Bagi yang mendapatkan tiket war, atau yang mendapatkan undangan VIP, atau undangan VVIP, saya yakin, seyakin-yakinnya, one day before, itu gak bisa tidur, saudara. Mereka akan mempersiapkan diri begitu luar biasa. Kalau yang wanita, mohon maaf, akan dandan secantik-cantiknya. Ya, dipersiapkan baju yang terbaik, mua yang terbaik. Ya, betul ya, mua ya. Mua yang terbaik, hairdo yang terbaik. Ya. Ya. Saya yakin itu semua dipersiapkan. Begitu heboh. Yang laki juga, wah, dia persiapan. Begitu rupa luar biasa. Kenapa? Karena besok dia akan datang ke tempat terpenting di Indonesia, yaitu Istana Negara. Dan kemudian dia akan ketemu dengan sosok pribadi terpenting di Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo. Saya yakin itu yang akan dipersiapkan. Saudara, kemudian menjadi tergelitik buat saya. Ketika itu kita lakukan untuk orang di dunia, yaitu presiden. Ketika kita lakukan untuk satu tempat di dunia, di Indonesia, yaitu Istana Presiden. Pertanyaan begini, sudahkah kita lakukan itu untuk Tuhan? Saudara, kalau untuk tempat terpenting di Indonesia saja saudara bisa seperti itu. Ini tempat terpenting di seluruh jagat raya dan kehidupan kita. Sorga yang mulia. Itu kita akan ketemu bukan dengan seorang presiden, tapi sang raja di atas segala raja. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Lebih meriah lagi buat Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Kalau untuk manusia saja secara lahiriah kita bisa lakukan seperti itu, bagaimana dengan kedatangan Tuhan kali yang kedua? Sudahkah saudara mempersiapkan diri dengan yang terbaik menghadapi kedatangan Sang Raja? Hari ini kita belajar, saudara, ada beberapa hal yang harus kita siap sediakan menghadapi kedatangan Sang Raja. Ada beberapa hal, mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, saudara, hal yang harus kita siap sediakan menghadapi kedatangan Sang Raja. Yang pertama adalah siap sedia untuk hidup benar. Bilang bersama dengan saya, siap sedia untuk hidup benar. 2, 3, siap sedia untuk hidup benar. Saudara, 2 Petrus 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara, dikatakan di sana, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia, dikatakan apa saudara? Akan hancur karena nyalanya. Ayat 13 sama-sama, 2, 3. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat 14 sama-sama lebih keras, 2, 3. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu apa? Kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Katakan amin. Saudara, hal pertama yang harus kita siap sediakan menghadapi kedatangan Sang Raja adalah
siap sedia untuk hidup benar. Saudara, ayat 14 dikatakan demikian, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Saudara, kenapa menjadi penting untuk saudara dan saya harus hidup benar? Karena saudara harus tahu bahwa nature saudara dan saya ini adalah berdosa. Roma 3 ayat 23 itu katakan demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, tapi bersyukur puji Tuhan karena salib Kristus, karena karya salib Kristus, karya penebusan Kristus. Tadi kita nyanyikan lagu yang bagus, ciptaan dari Daniel tentang karya salib Kristus. Boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Ya, lagu yang sangat memberkati. Karena karya salib Kristus, karya penebusan Kristus, akhirnya saudara dan saya dimerdekakan dari dosa dan kemudian menjadi hamba kebenaran. Itulah sebabnya kenapa saudara dan saya harus hidup benar. Bagaimana supaya saudara hidup benar dan tak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya? Satu yang saudara harus lakukan, pertobatan setiap hari. Mari bilang bersama dengan saya, pertobatan setiap hari. 2, 3, pertobatan setiap hari. Saudara, jangan tunda pertobatan. Saya mau bilang begini, setiap hari yang ada, yang diberikan Tuhan dalam kehidupan saudara, itu adalah kesempatan untuk saudara dan saya hidup kudus. Setiap hari yang diberikan, setiap hari yang adalah kesempatan yang diberikan di dalam kehidupan saudara dan saya untuk kita bisa melewatinya, itu adalah satu anugerah yang harus kita gunakan untuk kita bisa memperbaiki diri. Yang setuju katakan amin. Saya mau bilang begini, saudara. Hidup kudus itu disengaja. Hidup kudus itu harus disengaja. Dia enggak tiba-tiba datang dari langit, saudara. Hidup kudus itu harus disengaja. Bilang bersama dengan saya, hidup kudus harus disengaja. 2, 3, hidup kudus harus disengaja. Lebih keras, 2, 3, hidup kudus harus disengaja. Kenapa? Karena iblis itu sukanya mendakwah. Kalau saudara tidak lakukan pertobatan setiap hari, kalau saudara tidak sengaja untuk hidup kudus, saudara akan terengah-engah. Kenapa, saudara? Karena iblis nantiasa mendakwa. Zakaria 3 ayat 1. Tapi 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan demikian, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mazmur 103 ayat 12 bilang, sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ada nyanyinya kan? Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Saudara, sejauh timur dari barat, dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Mika 7 ayat 19, Ia menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke tubir laut. Saudara, oleh sebab itu, hidup benar itu adalah hidup yang mau dibentuk. Hidup benar adalah hidup yang mau taat. Hidup benar adalah hidup yang menjauhi dosa. Saudara, salah satu contoh di Alkitab yang begitu luar biasa adalah Daud, saudara. Bagaimana Daud itu adalah punya kehidupan seorang raja, tapi dia walaupun dalam posisi yang tinggi, dia seorang raja, dia seorang yang diurapi, tapi dia mau dibentuk, dia mau ditegur. Saudara, ketika dia berdosa, saudara, karena dia punya kesalahan, ketika dia menghampiri Batsheba, saudara, di Mazmur 51, ketika ditegur oleh Nabi Nathan, apa yang dia lakukan, saudara? Dia enggak pakai alasan, dia enggak mengeluarkan alasan ini itu, enggak, saudara. Tapi dia datang dengan segala kerendahan hati. Kemudian Daud mengakui dan Daud bertobat. Setelah Daud bertobat, dia terus berjuang. Dia terus berusaha untuk memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Makanya tadi saya katakan, hidup kudus itu harus disengaja. Hidup kudus itu harus diupayakan. Mari bilang bersama dengan saya, hidup kudus harus diupayakan. 2, 3, hidup kudus harus diupayakan.
Makanya Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Daud disebut gimana saudara? Daud adalah orang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Di Alkitab ini saudara, kalau saudara pelajari, hanya 3 orang saja yang mendapatkan sertifikat dari sorga. Orang yang berkenan di hatiku. Hanya 3 saudara. Salah satunya Daud. Salah 2-nya adalah Henoh. Saudara, waktu dia diangkat hidup-hidup, saudara bisa lihat dalam Ibrani 11. Henoh berkenan di hati Tuhan. Dan tentunya yang paling utama adalah Yesus. Ketika selesai keluar dibaptis di sungai Yordan, langit terbuka, burung merpati turun, kemudian dari sorga terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, Daud kemudian mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Daud mendapatkan sertifikat orang yang berkenan di hatiku. Kenapa saudara? Karena dia mau dibentuk, dia mau taat, dan dia mau menjauhi kejahatan. Saudara, tahun 90, tadi saya cerita, saya bertobat dan kemudian saya melayani Tuhan. Tapi tidak langsung serta-merta, langsung saat itu saya kudus begitu saudara. Enggak saudara. Ingat, kudus itu perjalanan. Tadi saya sudah sampaikan tadi pagi bahwa kehidupan kekristenan kita itu maraton. Perjalanan, ya. Bilang dengan saya perjalanan, 2, 3, perjalanan. Nah, saudara, ketika tahun 90 saya bertobat, tentu saya berhadapan dengan yang namanya kehidupan lama saya. Saudara, kehidupan lama saya adalah kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jauh sama sekali. Dan betul-betul sangat mendukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena saya juga penuh dengan ilmu-ilmu kejawen. Saya punya itu semua, ilmu murni dan lain sebagainya, mutih dan sebagainya. Saya lengkap saudara, sampai ilmu murni pun saya juga punya pada saat itu. Saudara, ketika saya berjumpa dengan Tuhan, kemudian Pak Arifin menyampaikan kepada saya, di Ghost Gate ini saudara, kamu harus melepaskan itu semua. Dan apa yang terjadi saudara, KKR pada saat itu dilayani oleh 3 orang. Pak Alex almarhum, Pak Silas Bella almarhum, dan kemudian yang ketiga, Dedi, Pak Arifin. Saudara, yang dari 3 ini yang masih ada Pak Arifin. Dan kemudian akhirnya saya didoakan dari mimbar, dipanggil altar call, saya duduk paling belakang sendiri saudara. Kenapa? Karena saya merasa, aduh saya nggak layak. Saya takut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Saya mencoba untuk menjauhkan diri dari kerumunan. Karena orang selalu minta cari yang paling depan. Saya enggak, saya paling belakang saudara. Tapi ketika lawatan Tuhan turun saudara, di Ghost Gate, didoakan bertiga beliau dari mimbar. Tanpa penumpangan tangan, tapi didoakan dari atas. Apa yang terjadi? Di situ Tuhan melawat saya saudara. Di kursi paling belakang, tiba-tiba semuanya itu keluar saudara. Saya nggak bisa ceritakan secara detail. Kalau nggak salah saya pernah cerita kepada Pastor Irwan. Keluar semua, singkat cerita keluar dari sini saudara. Dari ubun-ubun ini keluar. Dan setelah keluar saya merasa sendiri. Ketika saya merasa sendiri karena semua roh keduniawian, semua roh-roh ilmu-ilmu itu keluar saudara. Terjadi pelepasan dan ketika itu saya merasa sendiri. Sendiri yang begitu luar biasa. Tapi di tengah-tengah kesendirian itu, Roh Kudus hadir saudara. Dan Roh Kudus kemudian masuk menggantikan roh yang tadi di dunia ini saudara. Roh-roh kegelapan itu. Dan ketika saya digantikan, pemulihan terjadi. Dan ketika pemulihan terjadi, saudara, karena Tuhan itu kudus, maka kita harus kudus. Setuju katakan amin? Nah, apa yang terjadi? Mulai pelan-pelan, semuanya ditinggalkan. Secara dalam perjalanan, akhirnya Roh Kudus itu bergerak dengan luar biasa. Roh Kudus yang menuntun ketika kita melihat kehidupan saya yang malam, tiba-tiba akhirnya nggak mau lagi, saudara. Saya dulu perokok berat, tiba-tiba nggak bisa merokok lagi. Saya dulu adalah peminum berat, tapi tiba-tiba tidak bisa lagi. Saya dulu hidupnya, pergaulan saya bebas, tapi tiba-tiba tidak ingin kembali. Saudara. Jadi saya tidak pernah pulang malam. Yang ada pulang pagi. Tapi setelah ada Roh Kudus menjamah, terjadi pemulihan yang luar biasa. Kuncinya cuma satu saudara. Mau diubahkan,
mau dibentuk, mau hidup benar. Fakultas yang tidak ada di muka bumi, tapi fakultas itu membawa kita kepada kemuliaan di dalam Tuhan adalah fakultas dengan jurusan kemauan. Bilang dengan saya kemauan. 2, 3, kemauan. Lebih keras 2, 3, kemauan. Karena tanpa kemauan tidak akan ada perubahan. Tapi ketika saudara ada kemauan, saya lakukan itu dengan kemauan, akhirnya pemulihan terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini saya ada di depan saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Jadi begini saudara, saya mau bilang begini. Siap sedia bukan berarti tahu waktu kedatangannya. Tapi siap sedia itu tahu untuk di setiap waktu selalu berusaha memiliki hidup yang benar. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu jangan pernah lemah, jangan pernah lelah dan bosan untuk saudara terus memiliki hidup yang benar. Setuju katakan amin? Yang kedua saudara, yang kedua adalah siap sedia untuk berjaga dan berdoa. Bilang bersama dengan saya, siap sedia untuk berjaga dan berdoa. 2, 3, siap sedia untuk berjaga dan berdoa. Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, kalau sudah tahu bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah, mari aktifkan, kobarkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Setuju katakan amin. Sehingga Roh Kudus itulah yang akan menuntun setiap langkah hidup saudara. Dan dia bisa menguasai tubuh. Sehingga akhirnya hidup saudara bisa masuk dalam kebenaran di dalam Tuhan. Ayat ini selalu jadi pembenaran ya. Terutama anak-anak muda. Saya berdoa anak-anak muda di tempat ini tidak. Selalu bilang begini, kalau sudah jatuh dalam dosa, gak bisa dibilangin. Selalu ngomong ke gembalanya atau ke pastornya, ya di mana-mana ya, kalau di sini enggak. Gimana? Roh ini memang penurut, tapi daging ini lemah. Jadi saya selalu gagal, karena daging ini lemah. Saudara, mari hari ini jangan lagi itu jadi alasan. Setuju katakan amin? Enggak ada alasan, wah karena daging itu lemah. Enggak, saudara sudah tahu. Obatnya adalah aktifkan, libatkan, kobarkan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Setuju katakan amin? Dengan saudara mengobarkan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Dengan saudara mengobarkan hidup berjaga-jaga dan berdoa. Maka doa itu akan membawa saudara peka terhadap tuntunan Tuhan. Berjaga dan berdoa itu berarti menjaga hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Karena apa saudara? Setiap hari iman saudara diperbaharui. Setiap hari kekuatan saudara dipulihkan. Dan setiap hari tuntunan Tuhan selalu dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, ini Matius 24. Ketika tadi bicara bahwa Tuhan datang kali yang kedua, saudara siap sedia. Itu adalah Matius 24 ayat 44. Tahukah saudara bahwa satu pasal berikutnya, beberapa ayat selanjutnya, yaitu Matius 25 ayat 1, itu berbicara tentang kesiapsediaan. Bagaimana ketika Tuhan datang kali yang kedua, dalam perumpamaan Yesus menunjukkan ada 10 gadis. Yang 5 adalah gadis bijaksana, yang 5 adalah gadis bodoh. Saudara, dikatakan di sana yang bijaksana itu menyediakan minyak cadangan. Artinya apa saudara? Mereka siap untuk menyambut sang raja. Tetapi yang bodoh tidak menyediakan apa-apa saudara. Tidak menyediakan artinya mereka tidak siap. Sehingga ketika sang raja datang, yang tidak mempersiapkan diri akan tertinggal. Dan mereka yang mempersiapkan diri, 5 gadis yang bijaksana, akhirnya masuk ikut dalam pesta. Ikut bersama-sama dengan Tuhan. Saya berdoa jemaat semua di NLC di tempat ini ikut dalam pesta bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mendapati kita semua siap sedia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Lebih meriah lagi buat Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Berjaga dalam doa, berjaga dan berdoa adalah cara kita
menyediakan minyak rohani di dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari. Saudara, sampai hari ini pun saya selalu minta tuntunan Tuhan. Saya selalu belajar untuk berjalan melakukan kehendak Tuhan, bukan yang saya mau, tapi yang Tuhan mau. Karena penting untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Saya mau sampaikan begini saudara, kesiapsediaan menghadapi kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saya mau bilang begini, itu tidak bisa dibeli. Kesiapsediaan untuk menghadapi datangnya Tuhan kali yang kedua tidak bisa dipinjam dari orang lain. Kan banyak tuh saudara, kalau di tempat saya dengan teman-teman tuh selalu, mohon maaf kalau hari Jumat, kalau lagi ada ibadah siang gitu saudara, terus teman-teman saya tanya, "Duh, enggak sembahyang?" Jawabannya, "Oh enggak, udah titip." Dia ngomong sama temannya, dia panggil temannya, titip. Sampaikan salam. Saudara, saya harus sampaikan buat saudara, kesiapsediaan tidak bisa dibeli. Kesiapsediaan tidak bisa dipinjam dari orang lain. Kesiapsediaan itu harus dibangun dan dipelihara dari diri kita sendiri. Salah satunya melalui doa. Yang mau katakan amin? Ada dua pilihan untuk saudara menjadi gadis yang bijaksana atau saudara menjadi gadis yang bodoh. The choice is yours. Tapi saya berdoa kita semua yang ada di tempat ini, kita semua memilih menjadi gadis yang bijaksana. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Apa yang harus kita siap sediakan? Yang ketiga adalah siap sedia untuk melayani. Mari bilang bersama dengan saya, siap sedia untuk melayani. 2, 3, siap sedia untuk melayani. Saudara, melayani itu ada dua jenis, saudara. Melayani itu ada dua hal. Yang pertama adalah melayani Tuhan, dan yang kedua adalah melayani pekerjaan Tuhan. Jadi saudara harus tahu, jangan kemudian saudara campur adukkan, jangan saudara kemudian jadikan satu. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan, jangan kemudian bilang, saya sudah melayani Tuhan. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Saya harus sampaikan bilang begini, melayani Tuhan itu melayani pribadi Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan itu melayani tugas kegiatan gereja yang sedang kita kerjakan. Ada pemimpin pujian, ada pemain musik, ada gembala, ada asyir, ada diaken, dan lain sebagainya. Multimedia, sound system, saudara, semua pendoa, itu melayani pekerjaan Tuhan. Tapi saya harus sampaikan, melayani Tuhan itu adalah membangun hubungan dengan pribadinya. Melayani Tuhan itu berbicara bagaimana kita hidup segambar dan serupa dengan Kristus. Dengan pribadinya. Melayani Tuhan itu bagaimana kita hidup memiliki buah roh di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara harus tahu bahwa Paulus itu keren. Dia sudah menolong kita untuk meresume karakter daripada Kristus. Dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Paulus itu sudah meresume karakter, sifat daripada Kristus yang ada dalam buah roh, saudara. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, pengharapan, dan lain sebagainya. Dan diakhiri dengan apa, saudara? Penguasaan diri. Saudara, mari kita miliki yang namanya melayani Tuhan, tapi juga melayani pekerjaan Tuhan. Karena saya harus sampaikan buat saudara begini, melayani Tuhan adalah dasar yang harusnya memotivasi melayani pekerjaan Tuhan. Saya ulangi buat saudara, melayani Tuhan adalah dasar yang seharusnya memotivasi kita melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa saudara? Karena melayani pekerjaan Tuhan tanpa memiliki hati untuk melayani Tuhan secara pribadi dapat menyebabkan pelayanan kita menjadi kosong, hambar, dan kemudian membuat kita menjadi lelah di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang membuat kita tidak menjadi lelah? Karena kita melayani pribadinya. Dan melayani pribadinya itu yang menjadi bensin
menjadi generator, menjadi motor yang membuat kita bisa terus melayani pekerjaan Tuhan sampai dengan hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Lebih meriah lagi buat Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Siap sedia itu bukan menunggu. Siap sedia itu melakukan sesuatu. Katakan amin. Siap sedia itu bukan menunggu. Bilang dengan saya 2, 3. Siap sedia itu bukan menunggu. Siap sedia itu melakukan sesuatu. Sama-sama 2, 3. Siap sedia itu melakukan sesuatu. Ada 3 ini saudara. Siap sedia untuk hidup benar. Siap sedia untuk berjaga dan berdoa. Yang ketiga, siap sedia untuk setia melayani. Yang terakhir saudara. Yang keempat adalah siap sedia untuk memiliki dan menyatakan kasih agape kepada Tuhan. Mari bilang bersama dengan saya, siap sedia untuk menyatakan kasih agape kepada Tuhan. 2, 3, siap sedia untuk menyatakan kasih agape kepada Tuhan. Markus 12 ayat 30 tadi pagi saya sudah sampaikan dalam ibadah pagi saudara. Ya, bagaimana kita agape Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Saya sudah sampaikan tadi pagi juga bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana Tuhan sudah menebus kita dan menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada ilah lain dalam hidup kita. Bagaimana dengan segenap jiwa kita mengasihi Tuhan bukan karena mut-mutan. Tapi di setiap keadaan kita mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi. Dan kemudian tadi pagi saya juga sampaikan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, pikiran kita diisi oleh firman kebenaran. Dan yang terpenting adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Kekuatan ini bukan kekuatan fisik, saudara. Bukan kemudian kita melayani pagi, siang, sore, malam. Bukan kemudian melayani kekuatan kita adalah karena kita lakukan dari kota satu ke kota lain, pulau satu ke pulau lain, negara satu ke negara lain. Bukan. Agape dengan kekuatan itu adalah ketika saudara bisa agape, ketika saudara menyangkal diri. Ketika saudara bisa menyalipkan daging. Ketika saudara bisa mengikut hanya Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Ketika saudara bisa hanya melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Mengerti katakan amin? Mengerti katakan amin? Ketika saudara sekali Yesus, selamanya Yesus. Ketika hanya Yesus di dalam kehidupan saudara, terjadi yang terus menggelora dalam kehidupan saudara. Saudara harus tahu bahwa perlu agape di dalam kehidupan saudara untuk mengasihi Tuhan. Ketika saudara tidak punya agape, saudara tidak bisa mengasihi Tuhan dengan seutuhnya. Saudara perlu agape. Karena waktu saya nggak mungkin bisa sampaikan lebih detail, tapi saya harus sampaikan buat saudara begini. Petrus pernah ingin memberikan agape kepada Tuhan, tapi dia nggak bisa. Ketika Petrus ditanya 3 kali oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kalau saudara baca di firman Tuhan, saudara belajar dengan benar, saudara akan menemukan Petrus itu ditanya Yesus 3 kali dengan apa? Apakah engkau agape aku lebih dari yang lain? Petrus ditanya kedua kalinya, apakah engkau agape? Saudara tahu jawaban Petrus? Ya Tuhan, aku filia engkau. Gak nyambung saudara. Ditanya lagi yang kedua tadi, sama jawabannya. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku filia engkau. Yesus sudah menurunkan saudara. Dari agape lebih dari yang lain, menjadi pertanyaan kedua, agape saja. Di pertanyaan ketiga, karena Yesus tahu Petrus gak nyambung saudara. Gak nyampe, gak nututi. Akhirnya apa saudara? Di pertanyaan ketiga, kalau saudara belajar aslinya, maka saudara akan menemukan Yesus bertanya kepada Petrus begini, Petrus, apakah engkau filea aku? Diturunkan lagi saudara. Dan saudara tahu apa jawaban dari Petrus? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku filea engkau. Tapi di kalimat depannya ada tulisan begini,
dengan sedih hati. Kenapa Petrus dengan sedih hati? Karena dia mau agape, tapi dia nggak bisa agape. Dia hanya mentok dengan filia. Kenapa? Karena Roh Kudus belum turun. Tapi ketika Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Petrus penuh dengan Roh Kudus, dia bisa agape. Buktinya apa? Kisah Para Rasul 2 dan 3. Dia berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Dia di pintu gerbang indah, apa yang terjadi? Dia bisa menyembuhkan orang demi nama Yesus. Yang tadinya nama Yesus dia sempat sangkal. Karena dia ketakutan, ada 3 ras terkuat di bumi bilang ini pengikut Yesus. Ini pengikut Yesus, tapi dia kemudian bilang tidak. Kenapa Petrus menyangkal? Karena Petrus belum punya Roh Kudus. Yesus masih di sampingnya. Kuasa ada di sampingnya, belum di dalamnya. Tapi ketika Yesus naik, maka kuasa itu tidak di samping Petrus. Kuasa itu ada di dalam Petrus. Hari ini, kuasa itu ada di dalam setiap saudara dan saya. Bukti Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara, saudara ada di tempat ini. Kalau saudara ada di tempat ini, maka saudara, saya yakin saudara mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan saya harus sampaikan, tidak bisa orang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang memampukan saudara mengakui dengan mulut saudara. Artinya apa? Roh Kudus sudah ada pada hidup saudara. Tinggal apakah saudara sudah mengaktifkan, saudara bisa mengobarkan, saudara melibatkan itu. Ketika itu saudara libatkan, maka filia di dalam hidup saudara akan berubah menjadi agape. Dan ketika saudara menjadi agape, maka saudara dikatakan siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sehingga stikernya itu bukan lagi bilang begini, ready or not, Jesus is coming. Gak begitu lagi. Tapi stikernya bilang begini, Jesus is coming and I am ready. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari jemaat naikkan pujian ini. Ku datang amin. Datang kepada Tuhan saudara. Miliki hidup yang benar, hidup yang berjaga dan berdoa, hidup yang setia untuk melayani, hidup yang memiliki dan menyatakan kasih agape kepada Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Sekali lagi katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku
ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara bersama-sama. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Sekali lagi segenap hatimu dengan doa katakan, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sorak-sorai tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Biarkan Engkau mendapati kami taat dan setia sampai akhir. Engkau mendapati kami siap sedia ya Tuhan, menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan Engkau bisa berkata kepada kami semua, umat-Mu di tempat ini, masuklah ke dalam pesta, masuklah ke dalam kebahagiaanku, bersama-sama dalam perjamuan kawin anak domba. Biarkan Tuhan mendapati itu ada pada saudara. Amin. Semua kita tidak terkecuali. Tuhan, kami terbatas. Kami ada di dalam daging. Mampukan kami, mampukan kami. Mampukan kami. Mari angkat tangan kanan saudara. Roh Tuhan kuat sekali di tempat ini. Dia ingin membentuk saudara. Ayo, paling tidak kita mulai start now. Lakukan pertobatan. Amin. Saya beri waktu 1-2 menit. 1-2 menit. Boleh keyboard naikkan refnya saja. Masing-masing berdoa. Jangan hiraukan kiri kananmu. Ayo kita ambil langkah. Langkah pertama. Langkah sederhana. Daud mau. Dia mau dibentuk. Daud memberi diri untuk diubahkan. Daud memberi diri untuk ditegur. Hasilnya Daud mendapatkan perkenanan di hati Tuhan. Mari. Kami gak sempurna Tuhan. Nature kami dosa. Tapi thank God
oleh penebusan karya salib Kristus, kami dimerdekakan dari dosa. Dan kami beroleh keselamatan kekal di dalam Engkau. Tuhan, kami mau diubahkan menjadi segambar dan serupa. Kami mau dari hidup kami ada buah roh dalam hidup kami. Tuhan, bawa kami berkenan. Bawa kami Tuhan, bawa kami. Dan kami izinkan Roh Kudus berkarya. Izinkan Roh Kudus untuk berkuasa. Izinkan Roh Kudus untuk menguasai seluruh kehidupanmu. Sehingga bukan dengan kekuatanmu engkau hidup kudus benar di hadapan Tuhan. Tapi kekuatan dari ilahi. Kekuatan Roh Kudus yang memampukan saudara. Sehingga saudara bisa berjaga dan berdoa. Saudara bisa melayani pribadi Tuhan. Dan lebih daripada itu, saudara bisa agape dengan Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, angkat kedua tangan saudara. Oh rabaralaba ya rabaralaba syadara. Oh rabaralama ya rabaralaba. Didapati taat setia. Taat setia, taat setia. Jadikan kami Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepada. Biarkan engkau menemukan kami. Kami indah di hadapanmu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Sama-sama, taat dan setia. Taat dan setia. Taat dan setia. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Sorak-sorai yang meriah, tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Datanglah Yesus, datanglah. Kami siap sedia. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya kita diperlengkapi. Kita semua siap sedia. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Glory. Silakan duduk saudaraku, puji nama Tuhan.